Halo guys, kembali lagi bersama saya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sisi gelap dari kartun anak-anak yang selama ini digemari oleh banyak orang. Nah, yang pertama itu Doc. Kalian pasti tahu Doc kan? Kalau kalian nggak tahu, nanti aku tunjukin di sini ya. Nah, Doc ini merupakan serial kartun pertama yang mengudara di Amerika Serikat pada tahun 1991. Film ini sebenarnya mengekspos kehidupan anak menderita gangguan mental. Karakter Doc adalah sebuah karakter anak kelas 6 SD yang berpindah ke kota baru. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang ternyata mengintimidasinya. Supaya merasa bebas dari hal itu, karakter ini sering digambarkan sebagai orang yang kerap kali tenggelam dalam imajinasinya, yang cenderung berbahaya, sehingga karakter ini cenderung menyerupai perilaku seorang skizofrenia. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke serial kedua, yaitu serial kartun Pocahontas. Karakter satu ini merupakan gambaran sebuah wanita yang memiliki suku Powhatan. Cerita aslinya itu Pocahontas bertemu dengan Smith ketika usianya baru menginjak 10 tahun. Dalam cerita asli, Smith memang ditangkap oleh suku Powhatan. Agak ribet ya, Wak. Namun, perlakuan suku tersebut kepada Smith sangat baik. Ketika Pocahontas berumur 17 tahun, ia ditangkap oleh Inggris sebagai tebusan. Suaminya bernama Kokou meninggal akibat dibunuh, sementara Pocahontas diperlakukan sangat baik. Diperlakukan sangat tidak manusiawi. Ia diperkosa berkali-kali hingga hamil. Jahat kali wah orang-orang. Dibaptis secara paksa, bahkan dinikahkan dengan seorang penguasa tembakau bernama John Rolfe. Setelah 2 tahun hidup di Inggris, Pocahontas kemudian diketahui meninggal dengan naas. Jahat banget ya cerita aslinya. Meninggal dengan naas akibat muntah tanpa sebab secara tiba-tiba. Padahal dulu tuh aku sering banget loh nonton Pocahontas. Oke, next. Yang ketiga, Masha and the Bear. Di balik tingkahnya yang lucu dan cenderung membuat jengkel, serial kartun Masha and the Bear ini ternyata menyimpan kisah kelam yang mengangkat karakter Masha dan beruang. Serial kartun ini sebenarnya bentuk pengenangan terhadap karakter Masha yang sebenarnya nyata. Jadi diceritakan, Masha adalah seorang balita yang sangat menyukai sirkus. Ketika mengunjungi sirkus, Masha lepas dari pengawasan sang orang tua dan mengendap-endap menuju sebuah tempat yang tak lain adalah kandang beruang. Naasnya, si beruang dalam keadaan lapar sehingga ia menganggap Masha adalah makanan. Oke, next. Yang keempat itu SpongeBob SquarePants. Siapa sih yang nggak tahu SpongeBob SquarePants? Kalian pasti kalau dulu bangun tidur langsung depan TV nonton SpongeBob, jam 1 pulang sekolah nonton SpongeBob. Sama aku juga. Nah, jadi kita masuk aja ya ke sisi gelapnya. Nah, di karakter Spons yang diminati masyarakat dunia akibat bentuknya yang lucu, perilakunya yang khas, Spons kuning yang hobi bekerja di restoran Krusty Krab ini memiliki sahabat bintang laut bernama Patrick Star, serta peliharaan berupa keong bernama Gary. Karakter ini juga digambarkan sebagai karakter yang sangat periang dan sangat suka memainkan gelembung. Fakta mengerikannya bukan terletak pada kisah di balik kartun ini, tetapi pada satu episodenya yang dianggap mempengaruhi mental penontonnya. Episode yang dimaksud ini episode yang berjudul Red Mist, diceritakan ketika Squidward ingin bermain klarinet, sementara SpongeBob dan Patrick bermain di halaman luar. Sebelum Squidward berhasil memainkan klarinetnya, pintu rumahnya diketuk oleh seorang salesman yang berpakaian ala Skotlandia dan mengatakan Red Mist is coming. Squidward tidak peduli dengan hal itu. Ia menganggap salesman tersebut sebagai pengganggu, lalu kemudian membanting pintunya. Kemudian salesman dengan pakaian Skotlandia tersebut mengetuk kembali pintu Squidward untuk yang kedua kalinya. Squidward membukakan pintu dan mendapati karakter yang sama berdiri depan pintu sambil berkata, "Red Mist is coming," lalu meninggalkannya. Squidward yang kebingungan kemudian tidak mengacukan dan kembali berlatih klarinet. Disinilah mulai muncul scan merah yang menutupi gambar, sehingga penonton tidak bisa melihat kejelasan gambar kartun tersebut lagi. Bagaimana? Nah, itu dia sisi gelap
Nah, itu dia sisi gelap dari beberapa kartun anak-anak yang sering kita tonton. Gimana? Cukup mencekam gak, guys? Apa udah mengurungkan niat kalian untuk nonton kartun-kartun tersebut? Entah fakta atau mitos, yang penting kita ambil sisi positif. Entah, entah fakta atau mitos, yang penting kita ambil sisi positifnya aja ya, guys.